Jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami nasib yang seperti ini, ya tidak ada pilihan lain selain bertahan, semangat. Pasti nanti akan ditemukan jalan yang terbaik. Selama teman-teman mau memaksimalkan handphonenya, digunakan yang benar, digunakan yang tepat, mencari-cari info. Dan nggak usah khawatir ya, kita kayak 911 ya. Kau ditelepon minta pertolongan. Oke, gitu aja buat teman-teman semuanya. Gue ganti pesen. Oke, aman pokoknya. Bagaimana? Iya, ini dapat nomornya Mbak itu dari YouTube Mbak. Soalnya gini Mbak, aku minta bantuannya tuh. Ini kan majikan ini aneh Mbak. Ini kan mau ke kontrak kedua, tapi kan tahun keempat gitu loh. Biasanya kan yang ngurus yang orang kantor lah. Ini tiba-tiba kok disuruh ngurus sendiri. Terus udah gini, saya minta orang kantor nyoba saya telepon minta linknya buat ini ngisi ini. Soalnya kan jaga orang tuh nggak bisa keluar toh Mbak. Libur aja jarang satu bulan sekali apa 2 bulan sekali loh Mbak liburnya. Terus ini kok suruh bikin sendiri gitu loh. Sampean ada libur nggak? Aku nggak pernah libur Mbak. Soalnya sampean bahasanya kalau ngomong tergesa-gesa toh, takutnya begini Mbak, soalnya cepet-cepet. Soalnya apa, di rumah kan ada gamenya itu, jaga orang tua habis mandiin kayak gini, kerja selesai aku ke pasar tuh buru-buru Mbak. Soalnya di rumah sendiri takutnya gimana gitu loh. Soalnya saya mohon maaf, soalnya saya ngomongnya agak cepet-cepet gitu. Soalnya kan mikir belanja, mikir ini baru turun dari rumah itu berani telepon saya gitu loh. Oh, sampean dijami, keluar itu dijami? Ya bukannya dijami, kan ada kamera itu 24 jam Mbak. Dianya walaupun nggak kesini orangnya kerja, ininya neneknya di rumah kan. Kalau saya ke pasar dia mantunya dari situ. Sampean kerja sempat renew kontrak Mbak, sudah sampean jalani kayak gitu? Ya Allah Mbak, saya setahun aja di sini Mbak. Aku nggak bisa ngomong sama Mbak soalnya setahun aja liburnya, saya setahun sekali pas lebaran Indonesia itu loh Mbak. Ya Allah Mbak. Saya masih sempat renew kontrak Mbak, saya demi mencukupi kebutuhan anak saya. Soalnya kan ngurusin sekolah, terus saya cuma sendirian Mbak sama anak saya itu. Suami saya kan udah meninggal Mbak, soalnya di situ gitu loh. Terus saya ini kan biasanya kan orang kantor. Ini kok orangnya kan ada aneh gitu loh Mbak. Suruh ini sendiri, terus apa wifi aja udah dimatikan, nggak dikasih gitu loh. Saya nggak apa-apa nggak dikasih wifi, saya orangnya nggak pernah mainan HP kok Mbak. Saya ngomong apa aja direkam Mbak, soalnya makanya saya telepon Mbak itu buru-buru. Mohon maaf sekali aku Mbak, sepurane sing gede tenan. Iya. Soalnya bisa telepon tuh ke bawah ke pasar gitu loh Mbak. Saya melihat sampean itu kayaknya sampean banyak tekanan loh Mbak. Sampean harus. Iya Mbak, benar. Saya cuman kerjanya tuh di sini tuh banyak kerjaan gitu Mbak. Soalnya mau liburnya susah. Terus udah gini kan orangnya kerja di bandara. Selama mas saya masuk orangnya nggak kerja, orangnya ngamuk-ngamuk, datang ngamuk-ngamuk, apa-apa nggak benar. Kan saya masalah kerjaan tuh saya orangnya kreatif. Pas waktunya kerja ya kerjaan, jagain dia. Soalnya dia baru pertama kali ambil pembantu Mbak. Saya kan dulu pernah jagain orang kayak gini, saya kan bisa Mbak. Soalnya dia nggak bisa nanya saya. Terus dia laporan ke orang kantor, katanya saya semua wasi gini-gini. Kan aneh toh orangnya. Semua aja kompromi loh Mbak sama dia. Makan neneknya gimana, obatnya gimana lah. Sekarang 1 tahun kan nggak pernah ke rumah sakit Mbak. Liburnya jarang, nggak bisa apa-apa. Soalnya saya minta bantuan sama Mbak. Saya lihat di YouTube-nya Mbak tuh, saya mudeng sekali itu loh ngisinya formulir itu gitu loh. Bisa. Oke. Dan nanti kalau ditanya majikan gimana lo, kok kamu dapat apa semua persyaratan ini gimana, dari mana, kayak gitu gimana? Ya dari Google gitu aja lo ngomongnya. Dari Google. Saya nonton di YouTube, nonton gini kan dari Google gitu ngomongnya. Oke. Ini berarti sampean extend visa karena nggak bisa jogging gitu? Iya, saya extend visa nggak bisa jogging kan cuman 1 tahun ini Mbak, saya tinggal 1 tahun ini, terus habis ini saya mau pindah majikan lagi. Soalnya liburnya kayak gitu Mbak, susah liburnya. Oke, bentar lagi saya kirim linknya ya, sampai tinggal print. Terus ada perlu yang ditandatangani majikan juga ya, undertaking dan support letter. Iya Mbak, saya nonton WhatsApp itu YouTube-nya Mbak tuh tiap malam saya nonton itu gimana cara ngisinya gitu loh. Terus saran saya sampean finish kontrak ganti majikan ya Mbak yo, jangan tertekan. Iya Mbak. Banyak majikan baik di luar sana. Minta bantuan ini, minta
ketemu nomornya Mbak Yuli ini saya senang sekali Mbak. Soalnya gimana? Saya kan nyari YouTube gimana caranya komen, caranya gini. Soalnya saya nggak pernah mainan HP, mainan Facebook itu nggak pernah mainan gitu-gitu Mbak. Saya orangnya kerja ya kerja, telepon ya telepon gitu aja Mbak soalnya. Oke, ya udah, ini perjuangan sampai 4 tahun. Mudah-mudahan sampai garis finish ya Mbak ya. Selamat sampean dalam keadaan sehat walafiat. Makasih doanya. Oke. Makasih Linya sarannya Mbak. Sarannya Linya itu nanti saya print, ini kan baru ke pasar Mbak. Nanti ganti majikan ya Mbak ya. 6 bulan sebelum finish cari-cari majikan gitu ya. Dokumen Mbak, harus dipegang sendiri. Saya pikirnya di situ Mbak, kayak neneknya ini makanya ini loh Mbak, siang sama malam dulang, terus mandiin segala macam loh Mbak. Terus mau lebaran ini Mbak, suruh ngelapi pelapon, ngelapi tembak cetak hampir pada rumah pemerintah itu Mbak. Kerjanya pokoknya kayak diperes gitu loh. Sampai umur berapa toh ini Mbak? Saya umur 43 Mbak. Kan sudah banyak pengalaman toh Mbak. Kok sampai? Nah makanya Mbak, makanya itu dia aja saya kayak gitu aja kayaknya kurang percaya gitu loh. Padahal saya kerja itu nggak ada apa-apanya, mau mencari kesalahanku tapi nggak bisa gitu loh. Berarti sampean hongong juga, bahasa nyambung kan? Iya, dulu saya juga pernah ngomong di sentral situ saya. Terus ini kan dari Indo pulang di Indo 2 tahun 3 tahun kan suami saya kan meninggal. Udah gitu saya jadi sekarang terus saya pergi lagi ke sini dapat majikan yang ini gitu loh. Terus ini ya saya betah-betahin Mbak, dulunya tuh nggak mau saya majikan saya mau suruh balik lagi ke sana, terus dia itu nangis minta bantuan gini-gini, satu kontrak lagi bagaimana lah. Ini tahun 4 kok sama saya kok terhadap saya sikapnya kok lain, berbeda jauh Mbak sekarang gitu loh. Oh oke. Kurang 1 tahun lagi ya? Iya tahun ini Mbak, kan habisnya 20 tahun 2024 bulan 3. Lah ini kan waktunya extend visa. Saya udah ngomong 2 kali kan ngingetin tuh Mbak, biasanya dikasih orang kantor apa gimana. Kok ini kok kayak gini sambutannya terhadap saya, suruh cari ini sendiri gitu loh. Terus tinggal majikannya di mana ini? Ini di Homantin Mbak. Homantin. Oh ya udah nanti ke imigrasi Wance loh, kalau mau nggak mau. Sampai harus... Iya saya ke Wance, ininya nanti mbaknya yang saya kirim itu saya kebetulan saya ngisi, terus saya minta tanda tangan sama dia. Ya udah gini saya lewat kantor pos aja Mbak, soalnya kan dekat sama kantor pos nih di pasar sini. Saran saya jangan kantor pos deh Mbak, langsung saya nggak bisa kemana-mana loh Mbak, sebelum libur aja saya kerja rumah selesai, mandiin neneknya semua udah persiapan lengkap Mbak, pokoknya Mbak saya sebelum berangkat libur tuh, padahal ngasihnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan. Saya iya nih Mbak, saya orangnya itu saya sabari sampai sekarang, tapi ternyata kebalasannya sama aku kok kayak gini sampai tahun keempat gitu loh. Ya yang sabar ya Mbak ya. Nanti kalau sampai mau ke kantor pos harus yang register ya Mbak ya, jangan yang pakai perangko ya. Kalau register itu kan nanti ada resepnya. Register gitu. Sampai langsung datang ke kantor pos, terus bilang mau keison, mau you register. Register itu kan nanti ada resitnya kan. Kalau perangko kan sampai nggak ada resitnya. Jadi kalau yang ada resitnya itu nanti bisa dilacak dokumen sama itu udah nyampe apa belum kayak gitu. Gitu. Kayak gini Mbak, orang kantor saya nanya gini Mbak, saya minta tolong bantuan gini, soalnya biasanya majikan kok sekarang nggak mau, biasanya di kantor bayarnya 500 sampai 600 gitu loh Mbak. Sekarang disuruh bikin sendiri kan bayarnya lebih murah, tapi kok kayak gini. Terus orang kantor saya telepon minta linknya dong, minta persyaratannya, soalnya saya nggak bisa keluar. Itu urusannya kamu Mbak, urusannya majikan, nggak jangan telepon saya kalau kamu nggak proses kesini lah. Nah, jawabnya kayak gitu Mbak. Oh, nah, terus otomatis kan lihat YouTube-nya Mbak ini kan kebetulan saya liatin terus itu satu persatu ada nomor teleponnya Mbak ini, saya sepuran loh Mbak Agung Mbak. Nggak apa-apa. Sampai harus ini loh Mbak ya, nanti pokoknya setiap masalah pasti ada solusi. Yang penting sampai jangan stres ya ngadepin majikan, ngadepin pekerjaan kayak gitu ya. Soalnya sampai kan masih punya masa depan, punya anak kayak gitu ya. Pokoknya sampai jangan stres. Iya Mbak, iya saya tahu Mbak, saya punya tanggung jawab nyelesain kontrak ini kok Mbak. Habis ini saya mau cari lagi soalnya kan saya masih butuh dana buat orang di rumah gitu loh. Iya, paspor semua dokumen dipegang sendiri kan? Ada semuanya ada kok. Oke, jangan sampai dikasih ke majikan ya. Nanti kalau udah mau finish sampai cari majikan yang baru aja, masih banyak majikan yang Mbak. Baik. Iya, kalau misalnya nanti kalau ada apa-apa saya telepon Mbak Yuli, apa minta bantuan, minta ganti majikan apa gimana sebelum ini gitu loh. Siap. Oke, yang penting sampai kondisinya harus sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani ya Mbak ya. Amin. Oke. Mbak. Oh ya wes, nanti tak kasih Mbak ya. Oke. Kula nyuwun maksudnya sampean nganu tekek saya itu mau pengakuan pasar Mbak, saya berikan sekalian gitu loh. Oke, siap. Tak kasih ke nomor satunya ya. Aku kan punya nomor satunya. Kalau yang ini kan jarang tak bawa.
Oh, iya gitu. Mbak, Nanti enggak tak apa-apa Mbak. WA. Sebelumnya aku matur nuwun semua lho Mbak, sampean Siap. muga-muga diparingi lancar, Amin, sehat, panjang amin. umur, lancar rezekine ya Mbak. Amin, amin, amin ya rabbal Sampeyan alamin. bisa nulung aku ya Allah. Suwun. Oke, saling membantu Mbak ya. Nggih. Oke. Nggih Mbak, suwun Semangat. Mbak, matur nuwun Mbak. Siap, Kula siap, siap. tak brini sekalian Mbak. Siap, Suwun siap, nggih, siap. Mbak. Oke, yuk, bye-bye. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darling, Woi, sini. sini. Komen-komennya mendengarkan kisah Mbak E. Ngomong kayak diuber maling ya, makanya aku bingung. Mas. Aduh, awas piye to, darling. Ya aku lungguh kok ngomong kok ngadep luar biasa. Tuh, kok siki. Aduh, luar biasa Mbak Egi. Ya. Jadi mungkin orang yang mendengar ya teman-teman, orang yang nonton ini, yang mendengar itu mungkin alah cuman gitu aja. Alah aku yang ngerasakno gini. Jadi udah kayak gini tuh kalau kita bicara psikologi ya bukan manja, bukan ngalem, bukan ngesakno, tapi memang keadaan itu memaksa dia harus akhirnya cari-cari info, ketemu di YouTube. Nah makanya sebenarnya itu urusan simpel dan sederhana. Saya pun datang ya kan, datang bantuin ya boleh, yang penting ongkos ngopinya cocok, enggak masalah. Bantu-bantu kan gitu kan, kita juga pembantu umum. Kita juga pembantu kok. Kita juga pembantu Konten yang punya masalah. Pembantu umum. Pembantu umum, general affair jenenge. Jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami nasib yang seperti ini, ya tidak ada pilihan lain selain bertahan. Semangat, pasti nanti akan ditemukan jalan yang terbaik. Selama teman-teman mau memaksimalkan handphonenya, digunakan yang benar, digunakan yang tepat, mencari-cari info, dan nggak usah khawatir ya, kita kayak 911 ya. kau ditelepon minta pertolongan. Oke, gitu aja buat teman-teman semuanya. Gue ganti pesen. Oke, aman pokoknya. Yes, kayak gitu, ndang segera dikirim. Kalau memang nggak bisa diprinin ya kita prinin. Kalau mau dibantu drobok ya drobok. Kalau udah kayak gitu pastilah supaya opo jaring. Yang penting beres kan kayak gitu. Tadi mbaknya mau ke kantor pos. It's okay fine. Pokoknya keep stay tune in my YouTube channel. Oh, ini channelnya bojoku ya, dibajak. Saya juga punya channel Sandro Jabrik, boleh ditonton juga ya. Gitu aja dari saya. Sehat selalu. Keep stay tune in my YouTube channel. My bojo YouTube channel, YouTube bojoku channel. Channel YouTube bojoku. Dan saya juga Sandro Jabrik. Sehat selalu, kagem panjenengan sedaya saking kula wong gandeng santonya. See you, bye bye.